Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dan memberi kami kesempatan untuk mengawali hari bersama Engkau. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami siap mendengar, menerima, dan diubah oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini renungan akan saya berikan dengan judul Melampaui Doa dan Pikiran Kita. Terambil dari Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Saudara, kita seringkali membatasi harapan berdasarkan pengalaman masa lalu yang mengecewakan. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa permohonannya terlalu mustahil untuk dijawab. Tidak sedikit juga yang berhenti bermimpi karena takut kecewa kembali. Alkisah ada seorang wanita pernah berkata bahwa ia tidak lagi berdoa untuk hal-hal yang besar karena merasa Tuhan tidak akan memberikannya. Ia pernah meminta kesembuhan untuk ibunya, tetapi ibunya justru meninggal. Maka sejak saat itu, ia merasa bahwa berdoa itu adalah hal yang tidak masuk akal. Ia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak lagi berharap padanya untuk sesuatu yang luar biasa. Ia tidak tahu bahwa firman Tuhan justru berkata sebaliknya. Apakah mungkin saudara berada di dalam posisi ini ketika mendengarkan renungan pada pagi hari ini? Saudara, surat Efesus yang ditulis Paulus ini bukan hanya ditujukan untuk jemaat di Efesus, tetapi untuk semua orang yang percaya, yang sedang belajar mengenal betapa luar biasanya kasih dan kuasa Tuhan. Efesus 3 ayat 20 muncul setelah Paulus mendoakan agar jemaat mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Dan setelah itu, ia menyatakan pujian yang penuh keyakinan tentang siapa Allah itu. Saudara, ayat ini adalah ledakan iman. Sebuah deklarasi bahwa Tuhan kita tidak terbatas oleh batas doa kita, apalagi pikiran kita. Ayat ini berbicara tentang Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kata jauh lebih banyak memiliki arti melampaui secara berlimpah-limpah, tidak terukur. Ini bukan sekedar lebih banyak, tetapi jauh melampaui kategori manusia. Dalam kehidupan modern yang serba logis, serba cepat, kita cenderung menurunkan standar iman kita agar sesuai dengan nalar kita yang terus-menerus diracuni oleh perkembangan teknologi, oleh filsafat-filsafat dunia. Kita hanya berani meminta sesuatu yang terasa masuk akal. Namun ayat ini menantang kita untuk percaya bahwa Tuhan tidak terbatas oleh logika manusia. Ketika kita berpikir tentang kebutuhan hidup kita, tentang finansial,
kesehatan, keluarga, pekerjaan, pikiran kita sering penuh dengan perhitungan. Tetapi Paulus menegaskan bahwa Allah mampu bekerja bukan hanya sesuai harapan kita, tetapi jauh di atasnya. Hal ini berarti mengajak kita untuk membuka hati kita lebih lebar dan memberi ruang bagi Allah untuk menunjukkan siapa Dia dalam caranya sendiri. Dan yang lebih menakjubkan, kuasa yang melampaui itu bukan bekerja di luar sana saja. Paulus berkata, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah yang Maha Kuasa itu sedang bekerja di dalam kita, bukan hanya di sekitar kita. Ini berarti bahwa ada perubahan besar, ada mujizat dan jawaban doa yang melampaui itu bisa terjadi melalui proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri kita saat ini. Ini bukan sekedar tentang keadaan yang berubah, tetapi Tuhan juga mau mengubah hati kita terlebih dahulu. Saudara, Injil mengingatkan kita bahwa kuasa Allah paling nyata ketika kita sadar akan ketidakmampuan kita. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk mengampuni dosa, tetapi untuk membangkitkan hidup yang baru di dalam diri kita. Injil bukan hanya tentang tiket ke surga, tetapi tentang hidup yang dipenuhi oleh kuasa kebangkitannya hari ini. Maka kuasa yang bekerja dalam kita itu bukan kekuatan dari dalam diri sendiri, tetapi dari Kristus yang hidup dalam kita. Ketika kita percaya kepada Injil, kita percaya bahwa Allah sanggup mengubah hati yang keras menjadi lembut. Dari luka menjadi sebuah kesaksian. Dari masa lalu yang kelam penuh dengan kepahitan menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Itulah sebabnya Injil bukan hanya untuk orang yang sudah kuat, tetapi justru untuk mereka yang sudah habis tenaga, sudah habis harapan, dan sudah habis cara di dalam kehidupan ini. Injil memberi kita kekuatan yang baru, bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya tidak terukur. Karena itu dalam menjalani hidup sehari-hari, Injil mengajar kita untuk tidak takut berharap. Injil memampukan kita untuk tetap berdoa dengan berani, bukan karena kita tahu caranya Tuhan menjawab, tetapi karena kita tahu kepada siapa kita berseru. Setiap kali kita mengucap doa, Injil menyambut kita dengan janji bahwa Allah itu mendengar dan bahwa Allah sanggup melakukan yang lebih dari yang bisa kita pikirkan. Allah yang kita sembah bukan hanya mendengar doa, tetapi juga bekerja di dalam kita dengan kuasa yang melampaui segala yang kita harapkan. Maka pada pagi hari ini, mari kita hidup dengan iman yang berani. Iman yang tahu bahwa doa-doa yang kita panjatkan tidak pernah sia-sia, dan bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kita lihat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kami pikirkan atau doakan. Tolong kami untuk tidak membatasi iman kami karena pengalaman masa lalu kami, tetapi mempercayakan seluruh hidup kami kepada kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Mampukan kami hari ini untuk hidup dengan harapan yang baru, dan tetap berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.